saya Kadek Bayoto juga, absen 13. Perkenalkan, nama saya Ketut Yandani, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Jonathan Christopher Lopez, nomor absen 10. Nah, jadi yang akan saya bahas pertama itu adalah tentang nukleus, atau kita bisa bilang itu seperti inti sel. Sesuai namanya, jadi nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, cairan dalam inti, membran inti, dan benang-benang kromatin atau kromosom seperti komponen punya tugas masing-masing. Membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Nah, dari karioteka ini ada pori-pori tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, anak inti membentuk RNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Baik, yang selanjutnya adalah retikulum endoplasma yang adalah jenis RNA ini yang tidak memiliki ribosom di atas permukaan atau tertanam di dalamnya. Fungsinya yaitu sebagai penyimpanan ion atau ion kalsium. Yang selanjutnya adalah retikulum endoplasma halus adalah jenis RNA yang tidak memiliki ribosom di atasnya atau tertanam di dalamnya. RNA ini berfungsi sebagai penyimpanan ion. Dan selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair di dalam sel yang berfungsi untuk melarutkan zat-zat kimia dan menjadi media reaksi kimia. Dan yang kedua ada aparatus Golgi, merupakan enzim yang tidak aktif dan apabila berada dalam tubuh akan menjadi aktif. Dan fungsinya menyimpan protein sementara. Baik, yang selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar dari sel. Dinding sel tumbuhan memiliki struktur yang lebih fleksibel dan kuat. Dinding sel terbentuk dari selulosa seperti karbohidrat, plektin, lignin, dan juga hemiselulosa. Dinding sel memiliki fungsi yaitu untuk menjaga tekanan turgor, melindungi sel dan juga sebagai tempat keluar masuknya protein dan juga molekul kecil dari sel, hormon sel, dan juga tempat penyimpanan karbohidrat. Yang selanjutnya ada membran sel. Membran sel adalah selaput yang terbuat dari molekul protein dan lemak yang berfungsi untuk menjaga isi sel dan juga sebagai tempat keluar masuknya molekul-molekul sebelum menerima rangsangan dari luar sel atau reseptor. Yang selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah tempat penyimpanan. Vakuola menyimpan berbagai zat, mulai dari molekul organik hingga molekul anorganik. Vakuola memiliki fungsi yaitu untuk menjaga tumbuhan dari serangan predator. Vakuola juga memiliki fungsi sebagai tempat sitoplasma dan juga pencernaan simplasmatik. Selanjutnya kloroplast. Kloroplast adalah bagian dari plastik yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplast berlangsung terang dan gelap untuk berfotosintesis. Fungsi dari kloroplast adalah mengundang tempat-tempat yang bisa untuk berfotosintesis. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar eukariotik. Fungsi mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Baik, yang selanjutnya adalah amiloplas, berfungsi untuk membentuk dan menyimpan amilium. Terus pengertian dari amiloplas yaitu membentuk partikula berwarna atau isu leukoplas. Lalu kristal gluse, organ umbi berfungsi sebagai penyimpan kalsium. Pengertian dari kristal gluse merupakan kumpulan kristal-kristal dengan morfologi yang bervariasi. Lalu yang selanjutnya adalah
fungsi dari utama RE kasar adalah sebagai tempat sistenis protein. Dan pengertian dari RE kasar merupakan tempat dihasilkannya membran. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.